20 kalian masih akan mencapai umur 9 tahun. Kemudian orang itu di tanggal 4, misal di tanggal 4 ini mengeluarkan darah, maka tanggal 4 bisa mengeluarkannya darah di tanggal 4 waktu pagi, di waktu subuh. Saya perjelas waktu sholatnya sekalian. Di tanggal 4 di waktu subuh, maka darah yang dikeluarkan ini dihukumi dengan darah fasad atau istihadah. Kenapa? Karena dia mengeluarkan darah di mana ini belum mencapai balik 9 tahun dalam jangka yang masih bisa untuk memuat masa haid dan masa suci. Tanggal 4 subuh, otomatis kalau tanggal 4 menuju tanggal 20 ini kan masih kurang 16 hari lebih malah. Karena apa? Pergantian hari kalau menurut tahun Komariah itu adalah waktu asar atau waktu sore. Kalau untuk tahun Masehi kan jam 12 malam, tapi kalau untuk tahun Komariah itu adalah waktu asar. Jadi ketika nanti seorang anak ini mengeluarkan darah di waktu subuh di tanggal 4, otomatis ini nanti sudah darah istihadah, bukan darah haid. Jadi ketika kalian melihat hal tersebut, kalian tidak bisa langsung menghukumi, oh kamu sudah mulai mengalami menstruasi, oh kamu berarti sudah dewasa, sudah masa pubertas, sudah seperti ini. Itu tidak bisa, karena yang dijadikan patokan, sekali lagi saya tegaskan, bukan sebuah umur atau kriteria seorang perempuan itu. Meskipun dia sepandai apapun dalam memahami hukum, dia sesoleh apapun dalam melakukan semua hukum, tapi ketika umur dia belum mencapai baliknya haid, maka darah yang dikeluarkan belum bisa dihukumi haid itu. Jadi ketika nanti itu tadi kan si tata yauman fa'aksaruhu atau nanti lebih, misal lebihnya gini, di umur nanti kamu tanggal 20 Muharram, tadi contoh yang pertama pres, kalau misal pres 16 pas itu ngepas ya, misal tadi kan contoh saya yang pertama keluar darahnya di tanggal 4 di waktu subuh, otomatis kan itu masih 16 hari lebih lah, lebih berapa jam gitu untuk mencapai tanggal 20 Muharram. Lah itu nanti ketika seperti itu termasuk darah fasad. Tapi ketika nanti misal mengeluarkannya lagi, kalau di tanggal 4 tapi waktu asar gimana? Kan itu sudah pas dengan tanggal 16. Di sini sudah dikatakan min bulughiha sitata asyara yauman fa'aksaruhu, yang mana nanti ini masanya kurang dari 16 hari atau lebih, itu masih dihukumi darah fasad. Berarti ketika pres atau pas dengan 16 hari itu juga disebutnya darah fasad gitu. Kalau lebih ya malah lebih ya darah fasad. Misal kurang, nanti di umur 9 tahun dia kurang 18 hari atau kurang 19 hari, dimana nanti misal kan seharusnya dia 9 tahun di tanggal 20 bulan Muharram, kemudian dia mengeluarkan darah di tanggal 1, otomatis kan kurang 19 hari, maka ini namanya darah fasad gitu. Kemudian kita memasuki cabangan permasalahan di nomor 2. Wa idza ra'at lan ing dalem nalikane ningali sapa mar'ah adama ing getih wakot bagialan temen-temen nalikane isih tetep min bulughiha saking baleke mar'ah akolu min sitata asyara luwih iki die saking 16 abane yauman dinane. Untuk sebelum saya lanjutkan di materi selanjutnya, silakan jika ada yang mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Seiria dari Nganjuk. Saya ingin izin bertanya, apabila seorang mengeluarkan darah selama kurang lebih 3 hari, namun darah yang dikeluarkan hanya sedikit-sedikit namun berangsur-angsur, bagaimana cara mengetahui apakah darah
tersebut termasuk darah haid apa bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab pertanyaan dari kakak yang tadi. Dia mengalami keluar darah. Kakak mengalami keluar darah selama 3 hari secara terputus-putus tapi secara berangsur, begitu kan? Nggih. Kalau yang saya pahami dari sini berarti kakak mengalami keluar darah ini 3 hari, maksudnya terputus-putus mungkin seperti ini. Pagi keluar, nanti misal pagi keluar di waktu subuh sampai jam 9. Terus nanti nggak keluar lagi dari waktu jam 9 sampai di waktu asar, tapi malam keluar lagi, seperti itu. Kalau saya pahami dari pernyataan yang kakak utarakan itu seperti itu. Kalau selama 3 hari ini, jika di total sudah mencapai batas minimalnya haid, itu sudah bisa dikatakan haid, yaitu 24 jam. Mungkin yang kakak bingung kan, gimana saya mengetahui ini haid apa tidaknya? Kan gini, pasti setiap berapa jam atau berapa kali kakak ke kamar mandi kan? Setelah ke kamar mandi, yang dilihat bukan, mohon maaf kalau kurang sopan, bukan pembalut atau kain yang kakak pakai, tapi ketika di bagian dinding rahim luar, di bagian jalan keluarnya darah, ketika kakak sentuh itu masih mengeluarkan bercak darah, maka itu masih dihukumi keluar darah, begitu. Mungkin yang ada kalanya nanti ada yang berpikir kalau di tempat kain yang kita pakai ketika haid itu tidak ada darahnya, kalian menganggap berhenti. Bukan seperti itu. Catatan yang harus dipegang atau harus diingat, darah itu masih dihukumi keluar atau tidak itu dilihat dari jalan keluarnya. Seperti waktu kita akan melakukan bersuci, pasti kalian mengecekkan untuk memastikan ini benar-benar bersuci atau hanya terputus, gitu loh. Jadi kadangkala ada seperti ini. Orang maklum kalau kita perempuan pasti paham seperti ini. Kadang ada orang yang bertanya atau berpikiran gini. Biasanya orang laki-laki itu berpikiran orang haid itu tuh kayak keluarnya darah tuh seperti air keran yang keluar terus. Ya nggak seperti itu. Kalau tutorial yang seperti itu ya orang akan matilah darah keluar secara kayak air keran. Bukan seperti itu. Ada kalanya nanti keluar darah itu deras, ada kalanya juga cuma sedikit. Jadi yang kita lihat ya, kakaknya yang dilihat itu dari nanti jalan keluarnya darah. Jadi di bagian vagina yang tempat keluarnya darah, itu ketika kakak colek entah pakai kapas atau pakai telapak tangan, masih ada bercak darah merah entah coklat. Ini masih dihukumi keluar darah gitu. Kan misal, ya nggak mungkin lah setiap mengalami haid, kakaknya kan nggak mungkin dong nggak ke kamar mandi, pasti dari pagi sampai ke sore kakak pasti ke kamar mandi. Nanti di situ nanti pasti kakak bisa melihat di mana darah ini keluar terus atau enggak gitu. Jadi selama 3 hari ini ketika kakaknya menghitung selama 3 hari ini sudah mencapai batas minimalnya haid 24 jam, itu sudah dikatakan haid. Jadi misal di waktu pagi hari kakak mandi itu darah masih keluar jelas-jelas terlihat di kain yang kakaknya pakai. Kemudian di waktu siang atau di jam 10 kakak ke kamar mandi itu masih terlihat lagi darah ketika kakaknya buang air kecil. Berarti kan dari waktu subuh jam 5 ya, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu sudah 6 jam. Berarti selama 6 jam ini diperhitungkan keluar gitu loh. Jadi selama akan lebih baiknya kalau mengalami haid itu sering-sering mengecek ke kamar mandi. Kalau memang kalian sudah mengetahui siklus kalian itu memang nggak lancar atau terputus-putus gitu. Jadi selama di jalan keluarnya darah itu ketika dicolek masih ada darah. Entah itu hanya bekasnya di tangan atau di kapas, entah warnanya coklat hitam atau merah. Enggak, maksudnya di kain yang kalian pakai itu bersih, tapi ketika dicolek masih ada itu dihukumi masih keluar. Jadi seperti itu untuk kakaknya.
selama 3 hari ini kalau sudah mencapai batas minimalnya haid berarti